Mungkin selama ini kita akan mengenal bahwa Islamisasi itu dimulai dengan ajaran Wali Songo yang kita kenal sebuah para dai atau pendakwah Islam yang ada di Pulau Jawa dengan jumlah 9 yang dikenal mulai pertama ada Malik Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel dan lain-lain. Nah, ternyata di bagian-bagian yang lain dari cerita-cerita Wali Songo itu ada tokoh-tokoh yang lebih tua mengenai hal itu. Seperti halnya di kita akan mengenal ada nisan yang tertua di Asia Tenggara itu, yang nisannya Fatimah binti Maimun. Dan kemudian ada nisan lagi yang cukup tua di Tuban yang namanya adalah Sirajuddin yang bertahun 740 Hijriah. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain bahwa kita akan mengenal bahwa Islamisasi itu berawal dari pesisir utara, karena di pesisir utara pada geografinya kita akan lebih gampang karena di pesisir utara adalah ombak dan sisi geografisnya akan lebih gampang untuk dijangkau dari kapal-kapal tersebut. Dan kemudian para pedagang maupun para pendakwah Islam di masa dulu itu hadir lebih dulu di pesisir utara. Hadirnya Islam di Nusantara atau terkhususnya di Pulau Jawa ini, para pendakwah Islam itu tidak serta-merta mulai dari nol atau merestart dari awal. Mereka adalah datang ke sini itu banyak dari berdagang-berdagang yang notabene dulunya adalah bersinggungan dengan raja-raja Jawa atau masyarakat-masyarakat Jawa yang notabene hidup di masa pra-Islam. Nah, maka dari itu banyak pedagang yang notabene dari Timur Tengah, dari India maupun dari Cina yang saat itu lebih dulu banyak yang memeluk agama Islam. Nah, mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal. Maka dari itu salah satu teori yang berpendapat bahwa Islamisasi di Indonesia adalah melalui jalur berdagang. Karena dengan jalur berdagang itu akan lebih gampang dengan adanya iming-iming hal-hal tertentu yang menjadikan masyarakat setempat itu bisa diraih, bisa dijangkau oleh para pendakwah yang melalui jalur perdagangan itu sendiri. Dengan alasan bahwa pesisir utara itu akan lebih gampang dijangkau dari berdasarkan letak geografisnya dan keadaan yang bisa yang ombak yang lebih kecil, maka dari itu pesisir utara merupakan sebagai pintu awal yang sebagai Islamisasi di Jawa itu sendiri. Seperti halnya kita itu mengenal dengan adanya kedatangan Sunan Ampel yang saat itu datang bersama rombongan, yang walaupun dari cerita masyarakat kita kan Sunan Ampel itu datang dengan atas dasar undangan dari Raja Majapahit. Ya, itu masih jadi perdebatan juga apakah itu benar atau tidak. Tapi paling tidak dengan cerita itu kita bisa mengetahui bahwa Sunan Ampel itu datang dari pesisir utara. Nah, datangnya Sunan Ampel itu pun telah membawa dampak besar banget dari Islamisasi di Jawa terkhususnya. Salah satunya kita dalam mengenal wali, bahwa Sunan Ampel adalah orang yang salah satu dituakan di jajaran wali itu sendiri. Dan kemudian Sunan Ampel diambil menantu oleh Raja Tuban, yaitu Arya Syekh Abdurrahman, atau yang kemudian jadi bergelar Arya Tejo. Nah, dengan salah satu menjadi menantu dari suatu penguasa itu adalah salah satu kunci untuk menimbulkan, itu untuk memudahkan untuk seorang pendakwah itu untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di situ saja. Sunan Ampel kemudian membuat sebuah pesantren untuk dijadikan pusat pembelajaran Islam di wilayah Ampel yang saat ini mungkin masuk di wilayah kota Surabaya. Nah, Sunan Ampel punya anak Sunan Bonang, punya anak Sunan Derajat, dan punya anak-anak yang lain yang kita kenal saat ini adalah para pendakwah Islam yang punya pengaruh besar sekali
Kemudian Sunan Ampel punya murid yaitu Sunan Giri yang kita kenal Raden Paku. Kemudian Sunan Ampel punya murid yang kita kenal dengan Raja Demak pertama yaitu Raden Patah. Nah, teman-teman pasti akan mengetahui bagaimana tokoh-tokoh tersebut seperti Raden Patah maupun Raden Paku itu sendiri. Beliau-beliau adalah raja dan Raden Paku menjadi raja di wilayah Giri yang saat itu sebagai pusat pesantren di wilayah Giri. Kemudian ada Raden Patah yang menjadi raja pertama kerajaan Islam di Pulau Jawa. Maka dari itu peran dari efek dari kehadiran Sunan Ampel ke tanah Jawa itu cukup besar dan itu hal berlanjut hingga sekarang. Saya itu juga pernah menjumpai salah satu prasasti. Mungkin prasastinya bukan ditulis sejaman dengan Sunan Ampel, tapi itu dibuat di masa yang lebih muda. Nah, di wilayah Sumeneb, saya lupa kepulauan apa, salah satu kepulauan di Sumeneb, itu menjelaskan bahwa orang yang pertama kali membangun masjid di sana itu adalah anak mantu dari Sunan Ampel. Nah, itu juga jadi hal yang menarik sebagai salah satu bukti bahwa Sunan Ampel dengan hadirnya Sunan Ampel walaupun melalui jalur nasab keilmuan maupun jalur nasab keturunan itu telah berfungsi besar dan berjasa besar untuk Islamisasi di Pulau Jawa. Terkait bukti dengan Islamisasi yang hadirnya Sunan Ampel itu sendiri, pada tahun 1487 kalau tidak salah ya, itu Sunan Giri atau Raden Paku itu mendirikan Giri Kedaton. Nah, itu menjadi bukti besar bahwa yang awalnya Giri Kedaton itu hanya sebatas pesantren yang kemudian dia menjadi sebuah kerajaan. Nah, dalam narasi sejarah kita bahwa baik Raden Paku yang bergelar Giri I, kemudian raja-raja Giri setelahnya itu adalah punya peranan besar dalam pelantikan raja-raja di Jawa. Kita akan mengenal dalam pelantikan Joko Tingkir atau Raden Hadiwijaya, itu salah satu yang melegitimasi adalah Sunan Prapen atau Sunan Giri keempat. Nah, itu peran yang cukup besar dari Sunan Giri itu sendiri. Kemudian ada di Tuban. Di Tuban itu ada makam Sunan Bonang. Nah, itu Sunan Bonang seperti halnya yang sudah disebut tadi bahwa Sunan Bonang merupakan anak dari Sunan Ampel. Yang kemudian ada Sunan Derajat yang letaknya di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Nah, itu juga salah satu bukti yang menjadi letak-letak jadi pusat peradaban Islamisasi di pesisir utara. Kemudian juga ada di Demak Bintoro yang notabene itu adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Nah, dengan melihat jejak-jejak itu sendiri, kita kan sudah mengetahui bahwa tentang hadirnya para wali yang dianggap wali songo itu sendiri, yang dengan hadirnya Sunan Ampel yang hadir pada tahun yang diperkirakan tahun 1440-an. Kemudian ada wali-wali yang lebih muda lagi seperti halnya Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anaknya. Kemudian Sunan Giri itu adalah murid sekaligus menantunya, dan juga Sunan Muria yang mungkin hidup di belakangan. Nah, ternyata sebelum beliau hidup itu sebelumnya itu sudah ada jejak-jejak arkeologis yang bisa diidentifikasikan sebagai itu jejak Islam. Mungkin jejak arkeologis itu kita akan melihat makam Fatimah binti Maimun, kemudian makam Sirajuddin, dan ada catatan dari orang asing yang menyebut bahwa di abad-abad ke-7 atau abad ke-8 itu sudah adanya tajih yang kemudian oleh para ahli itu diartikan sebagai orang-orang muslim yang dalam catatan itu tajih itu sudah berada di Jawa. Tapi kita juga perlu membedakan bahwa adanya Islam masuk dan juga Islamisasi. Nah, dengan adanya jejak-jejak arkeologis tentang Islam masuk di Jawa itu sendiri yang kita sebut bahwa adanya makam Fatimah binti Maimun di masa yang sejaman, di masa Hindu-Buddha yang jelasnya di Jawa itu masuk di wilayah di masa-masa kerajaan Kadiri.
yang kita sebut ada beberapa raja yang notabene itu adalah raja-raja Hindu-Buddha seperti itu. Nah, maka dari itu kita itu bisa melihat bahwa Islam itu juga sudah hadir di Pulau Jawa di masa-masa Hindu-Buddha masih berkuasa. Fatimah binti Maimun itu sendiri dalam nisannya telah dijumpai sebanyak 6 atau 7 baris. Nah, dia dalam nisannya itu sendiri bahwa beliau disebut sebagai orang yang syahid dalam meninggalnya. Dia adalah anak dari Maimun dan kakeknya bernama Hibatullah. Dalam penanggalannya Fatimah itu meninggal pada hari Jumat pada tanggal 7 Rajab pada tahun 495 Hijriah. Nah, di masa-masa itu kita sudah mengenal adanya jejak-jejak Islam di Pulau Jawa, di pesisir Pulau Jawa itu sendiri. Nah, kita kan sudah mengenal, mencoba untuk memaparkan bagaimana siapa Fatimah binti Maimun dan kapan beliau meninggalnya berdasarkan inskripsi tersebut. Tapi tentang nisan Fatimah ini juga ada diskusi-diskusi yang cukup sangat menarik untuk tetap diikuti oleh teman-teman dalam jika ingin mengetahui bagaimana Fatimah binti Maimun itu sendiri, bahwa banyak pendapat tentang mengartikan dari makam Fatimah binti Maimun itu sendiri. Yang pertama, dalam segi penanggalan, orang yang pertama kali membaca makam Siti Fatimah binti Maimun itu bernama J.P. Mokwet. Dia adalah salah satu orang Belanda yang sering kali mengkaji tentang nisan-nisan di Jawa. Salah satunya adalah nisan Fatimah binti Maimun, nisan Sultan Malikus Saleh, dan nisan Maulana Malik Ibrahim. Itu J.P. Mokwet sudah pernah membacanya. Nah, pada kesempatan kali ini J.P. Mokwet itu orang yang pertama kali membaca nisan Fatimah binti Maimun. Nah, dia telah memaparkan bahwa nisan tersebut adalah yang bernama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang meninggal pada hari Jumat pada tanggal 7 Rajab pada tahun 495 Hijriah. Nah, kemudian ada ahli lain yang bernama Paul Raffais yang sepertinya beliau itu adalah orang dari Prancis. Nah, pada tahun 1925 dia telah mengeluarkan hasil penelitiannya tentang makam Fatimah binti Maimun. Nah, uniknya mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui tentang bagaimana Paul Raffais ini membaca pada penamaannya. Ternyata di pembacaan di nisan Fatimah binti Maimun, Paul Raffais ini berpendapat bahwa nisan itu tidak terbaca sebagai Fatimah, namun terbaca sebagai Asimah, yaitu Asimah binti Maimun bin Hibatullah. Dalam kaitan itu, Asimah adalah diartikan sebagai orang yang bebas dari kesalahan. Nah, itu mulai menarik diskusi-diskusi tersebut bahwa ternyata sejak awal pengkajian nisan ini sudah adanya diskusi-diskusi dari para ahli itu, adanya beberapa pendapat yang untuk tetap menarik untuk dikaji. Nah, itu dari segi nama. Kemudian ada juga segi penanggalan angka tahun, yaitu jika kita melihat J.P. Mokwet itu adalah berpendapat bahwa 495 Hijriah, maka Paul Raffais ini berpendapat bahwa itu tertulis 475 Hijriah. Nah, jika dimasaikan 475 Hijriah itu ketemu pada tahun 1082 Masehi. Nah, kalau Mokwet jika dimasaikan itu ketemu 1102 Masehi. Nah, ada selisih pembacaan 20 tahun dalam pembacaannya. Nah, ternyata kasus perbedaan itu terdapat di baris ke-5 atau ke-6 ya. Nah, itu bagian penanggalan. Di sana sebenarnya bagi saya sendiri itu telah terbaca ada sebuah cekungan-cekungan yang notabene itu bisa diidentifikasi. Nah, saya juga mau menginformasikan juga bahwa nisan Fatimah binti Maimun ini
inskripsinya tertulis memakai bahasa dan aksaranya tertulis sebagai aksara Arab dan juga bahasa Arab. Tapi ada yang menarik lagi bahwa nisan ini merupakan tertulis memakai khot kufi, yang notabene khot kufi ini adalah khot yang tertua hingga sejauh ini oleh yang bagi pengkaji khot itu sendiri. Nah, bagi masyarakat awam mungkin pembacaan khot kufi ini akan sangat sulit karena khot kufi ini tertulis tanpa harokat dan juga tanpa titik. Nah, hal itulah yang mungkin yang menjadi perbedaan-perbedaan pembacaan itu sendiri. Nah, alasan mungkin kalau bagi teman-teman yang mengkaji, yang berpendapat bahwa nisan tersebut 495 Hijriah, yang sepakat dengan tahun 495 Hijriah, itu karena cekungan-cekungan di bagian penyebutan angka puluhan itu kan, yang pertama adalah cekungan yang menunjukkan yang agak lebih lebar dan ke bawah, dan cekungan kedua dan cekungan ketiga di inskripsi tersebut menunjukkan ukuran yang sama. Nah, jika itu terbaca sebagai sab'ina, maka itu agaknya kurang pas, karena jika terbaca sab'ina maka cekungan itu adalah terjadinya cekungan pertama dan kedua itu cekungan sama karena terbaca sin, dan kemudian cekungan yang ketiga itu mungkin agak berbeda dengan cekungan pertama dan kedua. Tapi sedangkan di inskripsi yang terdapat di nisan Fatimah binti Maimun itu sendiri, ternyata cekungan pertama itu cukup besar yang agak ke bawah, dan cekungan kedua dan ketiga itu memiliki ukuran yang sama. Maka dari itu bisa diartikan sebagai yang cekungan pertama adalah huruf ta, dan cekungan kedua adalah cekungan kedua dan ketiga itu menunjukkan adalah sin, yang kemudian diinterpretasikan bahwa itu adalah tis'ina, yang menunjukkan angka 90. Nah, yang sudah saya sebut tadi bahwa ada dua pendapat 475 dan 495 itu sendiri. Nah, bagi saya sendiri bahwa angka tersebut merupakan lebih menunjukkan ke angka 495 Hijriah. Nah, itu berdiskusi tentang bagian angka tahun dan juga bagian nama. Ada diskusi yang lebih menarik lagi bahwa di pengkajian makam Fatimah binti Maimun ini, yaitu segi material yang dipakai dari nisan tersebut. Beberapa ahli yang sudah pernah mengkaji tentang material tersebut, ternyata dia dalam kajian tersebut tidak menjumpai kesamaan dengan material-material batu di tempat lain. Ada salah satu ahli yang berpendapat bahwa telah melacak bahan dari material nisan Fatimah binti Maimun itu sendiri. Tapi dalam laporannya itu sendiri bahwa material itu tidak dijumpai di Pulau Jawa. Nah, hal itu juga mengindikasikan bahwa apakah nisan material itu didatangkan ke Jawa dari luar, atau apakah nisan itu juga dibawa dari luar yang kemudian datang ke Jawa itu sendiri. Nah, itu masih bisa dikaji secara lebih mendalam dari mungkin teman-teman yang akan lebih mendalami dari geologi atau dari para ahli yang mengkaji tentang perbatuan itu sendiri. Nah, kemudian kita akan dalam narasi sejarah lokal, kita akan banyak menjumpai tentang cerita-cerita dari babat, dari serat, dan maupun lain-lain. Nah, salah satunya di Ngersek itu ada nama babat Ngersek. Nah, dalam babat Ngersek ini cukup menarik jika dikaitkan dengan adanya suatu fenomena di wilayah nisan Fatimah binti Maimun itu sendiri. Nah, dalam babat Ngersek dalam babat Ngersek itu menginformasikan bahwa ternyata makam yang
seseorang yang dimakamkan di Cungkup di Leran itu yaitu makam Dewi Retnoswari. Nah, ini menarik lagi seandainya kalau di informasi tersebut dari Babat Gresik itu yang kita kenal di nisan itu bertulis Fatimah binti Maimun, tapi di narasi Babat Gresik ternyata bernama Dewi Retnoswari. Nah, itu menarik bahwa tapi dalam ingatan masyarakat lokal sebelum kita kan menyebut bahwa orang yang pertama kali mengkaji nisan Fatimah binti Maimun adalah J.P. Mokuwet. Nah, sejak saat itulah nama Fatimah binti Maimun itu muncul. Kemudian sebelum itu gimana? Nah, masyarakat lokal itu belum pernah tidak mengingat nama Fatimah binti Maimun itu sendiri. Nah, mereka itu baru mengetahui nama Fatimah binti Maimun itu sendiri setelah hasil kajian dari J.P. Mokuwet yang kemudian menemukan nama Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Nah, dari Babat Gresik itu juga mendukung dengan fenomena tersebut bahwa makam Fatimah binti Maimun yang mungkin dikenal saat ini ternyata di nisan di Cungkup yang di makam tersebut itu dikenal sebagai makam Dewi Retnoswari. Nah, itu menarik lagi. Kalau seandainya teman-teman ingin mendalami hal itu, bisa tuh dikaji secara sumber primer dari segi nisannya, kemudian dikaji lagi dari narasi Babat Gresik, kemudian bisa dikaji lagi berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti yang sudah saya sebut tadi bahwa ada Mokuwet, ada Paul Rafais, yang kemudian juga ada Pak Uka Chandra Sasmita juga pernah menyinggung tentang makam Fatimah binti Maimun ini, dan kemudian Profesor Hasan Mu'arif Ambari juga menyebut, yang kemudian ada Kalus dan Guilot itu juga menyinggung tentang nisan ini, dan juga yang terbaru itu ada Pak Masudi yang berasal dari BRIN itu juga di artikel yang beberapa tahun lalu terbit juga beliau juga mengkaji tentang nisan Fatimah binti Maimun ini sendiri. Nah, itu menarik jika kita mengikuti narasi-narasi yang ada di cerita-cerita Fatimah binti Maimun itu sendiri. Yang sudah saya sebut tadi bahwa ada perdebatan di bagian angka tahun, ada perdebatan di bagian nama, dan kemudian ada perdebatan di bagian material, dan juga ada perdebatan tentang dalam ingatan masyarakat lokal bahwa saat itu sebelum ada bacaan dari Mokuwet pada tahun 1919, nama Fatimah binti Maimun itu belum pernah disebutkan di sana.